Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Tia Novianti, mahasiswa kelas DDA akan mempresentasikan proyek kewarganegaraan yang berjudul Membangun Kesadaran Konsumsi Bertanggung Jawab di kalangan karyawan PT XYZ Kabupaten Berau melalui gerakan buang sampah terpilah. Yang pertama masuk ke bagian latar belakang. Proyek kali ini bertemakan SDG 12 mengenai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Adapun bahasan di SDG 12 yang kami cakup meliputi pengurangan limbah, penggunaan sumber daya secara efisien, serta perilaku yang bertanggung jawab dalam konsumsi barang dan jasa. Permasalahan yang kami angkat adalah mengenai sampah. Seperti bisa dilihat pada slide presentasi, Indonesia menduduki peringkat negara dengan jumlah sampah terbesar di dunia. Per tahunnya, Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah. Sampah tersebut sebagian besar adalah sampah plastik yang pastinya sangat sulit terurai sehingga berdampak buruk baik itu bagi lingkungan maupun bagi kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu penyumbang terbesar dalam konsumsi kemasan sekali pakai atau plastik adalah industri tambang. Industri tambang menggunakan plastik untuk kebutuhan makan dan minum karyawan. PT XYZ, salah satu industri tambang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang merupakan objek dalam proyek kali ini, menghasilkan rata-rata 7.201 liter sampah organik dan anorganik setiap harinya. Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, dirumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu antara lain pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran karyawan terkait konsumsi yang bertanggung jawab. Kedua, bagaimana strategi yang efektif dalam mendorong adaptasi gaya hidup berkelanjutan di lingkungan karyawan. Ketiga, bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif dalam mewujudkan gerakan minim sampah. Keempat, bagaimana kontribusi program ini dalam mendukung implementasi SDG poin 12 di kalangan karyawan. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan program ini agar dapat dijadikan contoh baik itu oleh komunitas, organisasi, ataupun perusahaan lain. Dari rumusan masalah tersebut dilakukan observasi di lapangan. Hasil temuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di PT XYZ, volume sampahnya yang besar, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, setiap harinya dihasilkan sebesar 7.201 liter. Volume tersebut sudah memenuhi setengah kapasitas tempat sampah yang tersedia, sehingga beresiko menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Kedua, tingginya penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja, khususnya plastik yang digunakan untuk mengemas makanan dan minuman karyawan. Ketiga, kurangnya kesadaran atau kurangnya self-awareness dari karyawan, bahwa penggunaan barang sekali pakai tidak hanya berdampak untuk lingkungan, tetapi juga berdampak untuk kesehatan. Yang keempat, kebutuhan adaptasi perilaku karyawan. Kebiasaan lama, yaitu kebiasaan yang tidak peduli akan sampah, tentunya akan sulit diubah jika tidak dibarengi dengan edukasi dan pendisiplinan. Dan yang terakhir, pentingnya pemantauan dan pentingnya juga tanggung jawab dari individu itu sendiri. Pemantauan ini salah satunya bisa melalui penerapan sistem yang dapat melacak dan memberi sanksi bila terjadi pelanggaran pemilahan sampah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, PT XYZ menawarkan solusi. Yang pertama adalah penyediaan botol minum guna ulang. Yang kedua, pengurangan plastik di menu pack meals. Yang ketiga, untuk mendukung gerakan buang sampah terpilah ini, PT XYZ menyediakan tempat sampah beberapa kategori seperti organik, anorganik, serta B3, disertai dengan penomorannya di 12 titik yang mudah dijangkau oleh masing-masing divisi atau masing-masing departemen. Penomoran ini bertujuan untuk ketika memang ada kesalahan dari karyawan yang tidak tertib memilah sampah, bisa langsung dikenakan sanksi dan langsung tahu area mana yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang keempat, diadakan program 5R, ringkas, rapi, bersih, kerawat, rajin di area kerja. Selain itu, PT XYZ juga melakukan pencerdasan kepada para karyawannya melalui pelatihan, workshop, dan seminar yang dibahas dalam pencerdasan tersebut meliputi apa itu konsumsi yang bertanggung jawab, serta bagaimana teknik pemilahan sampah yang benar. Selain itu, PT XYZ juga menyajikan materi edukasi dalam bentuk poster, spanduk, dan video. Untuk memantau berjalannya program ini, PT XYZ memasang CCTV di beberapa area kritis. Serta untuk mensukseskan program ini, PT XYZ
juga bekerja sama dengan pihak eksternal. Nah, salah satunya melakukan MOU dengan bank sampah untuk pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, setiap kegiatan tentunya memerlukan suatu atau sebuah evaluasi. Evaluasi, pelaporan, serta perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Setelah melaksanakan proyek ini, berikut refleksi pribadi dari diri saya sendiri terkait dengan BGA, mengenai self-awareness, adaptability, dan collaboration. Dewasa ini selain memang di PT XYZ itu sendiri maupun di lingkungan kita masing-masing, ternyata sudah banyak orang yang aware atau orang yang peduli dengan langkah kecil seperti membawa botol minum sendiri kemanapun kita pergi. Kemudian, produksi dan konsumsi bertanggung jawab atau produksi dan konsumsi sampah ini tentunya harus dicegah dimulai dari diri sendiri sebagai bentuk self awareness dan tanggung jawab pribadi. Kemudian dari peduli terhadap diri sendiri, otomatis lingkungan pun perlahan akan mulai bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Dan yang terakhir, pengelolaan sampah lebih lanjut melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ini akan sangat menguntungkan, karena apa yang kita produksi bisa langsung diolah oleh ahlinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.